teknikal, profesional atau struktural. Identify itu dulu. Karena ruang pengembangan dirinya juga akan beda opsinya. Berarti passion kita semacam jadi key ya, kunci untuk menjadi yang baik gitu. Ya, tanpa passion berarti nggak mungkin kita jadi lebih baik. Betul. Tanpa passion kita kan tetap di sini, Pak. Maksudnya kalau ngomongin baik itu, maaf, kalau ngomongin baik aku selalu relatif di sini. Ya, baik berarti nggak jelek. Ya maksudnya benar sih. Jadi lebih baik lah. Secara umum seperti itu. Bisa nggak lebih baik itu bisa dilihat dari sekarang di sini kita mau ke sana. Itu bisa masuk kategori lebih baik yang sampai maksud nggak? Dan passion itu apakah emang harus dalam satu spesifik item, misalkan itu passionnya ada di, tadi kan bilang passionnya di technical, passionnya di manajerial, passionnya di mana gitu. Apakah harus spesifik di, misalkan itu passionnya ada di technical gitu. Apakah spesifik kayak gitu passionnya? Passion itu nggak mesti satu. Gitu. Tapi kita tahu kita passion di mana, punya passion di mana. Contoh paling gampang, aku agak terus terang belum nemu contoh yang pas buat office, tapi buat rumah tangga deh. Contoh case kuli bangunan tuh dia punya passion nggak? Depend, Pak. Kuli bangunan itu nggak punya karir path nggak? Kalau dia punya karir path mau pengen jadi mandor, gitu. Mungkin. Atau dia jadi profesional, atau jadi profesional kuli bangunan yang dia cuma bisa ngaduk semen, sekarang bisa jadi ngecor, bisa bersihin keramik, gitu. Bukan bisa. Officer. Dia bisa kerjaan, dia bisa masang batu bata, ya kan? Kemudian dia bisa atap misalnya. Ya, masak atap, sampai dia bisa bikin kusen, bikin daun pintunya juga, gitu. Itu kan sisi menurut secara teknikal kan suatu hal yang expertnya kan beda-beda gitu ya. Tapi dia bisa melakukan semuanya gitu. Iya, betul, Pak. Poin gue gini. Pastinya cuma satu bagi dia kan. Yang penting gue dapat uang. Gitu. Itu kriteria sukses, Pak. Aku pengen dapat uang. Kriteria suksesnya, aku dapat uang segini. Jadi kalau ditarik balik ke slide yang tadi passionku adalah cari duit. Gitu. Sekali kita bawa sesimpel itu. Kalau memang itu kriteria sukses, jadi nggak peduli mau berkarir sebagai mandor atau sebagai apa, gue mencari duit banyak buat keluarga gue di rumah. Tadi yang gue bilang ini nggak bisa 100% terpisah. Duit, passionku cari duit. Berarti passion itu sebetulnya setiap orang selalu punya passion. Sebenarnya ada, makanya tadi PR-nya di sini. Nah, berarti kan tinggal masalahnya dia nemuin sebenarnya passion apa yang tepat. Tapi jawabanmu gimana cara menemukan passion, jawab nggak? Iya, jawab ya, Pak. Enggak. Jadi kalau salah gimana menemukan passion, terus gimana mencari passion sebenarnya passion itu di mana gitu. Menemukan membuat lebih tepatnya. Membuat. Jadi dari enggak tiba-tiba Karena kan tadi kan dan tadi bilang kan sebenarnya semua orang tuh punya passion kan. Tinggal mengerti passion kita itu ada di mana. Passion kita itu passionnya itu apa? Kita sudah dengan pertanyaan tadi kan? Enggak, aku baru ingat pertanyaannya sebenarnya bagaimana cara menemukan passion ya, tadi aku cerita membangun. Aku tadi mau kasih contoh itu cuman karena ada istriku, aku karena saya nikah dijodohin. Gitu, nggak suka, nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu. Kalau emang nggak punya passion, nggak suka kan, ceraiin aja, selesai. Kira-kira kasar ekstrim ini aku berbicara konteks yang ekstrim ya, biar nanti analoginya aku baru bawa ke tempat kerja. Gitu. Tapi kalau ternyata akhirnya mesti survive karena lebih mikirin orang tua, keluarga, kan? Bisa. Makanya aku juga situasi kan dirinya. betul. Kan mungkin sebelumnya nggak suka, oke, gue diri sama dia gitu kan. Tapi karena ini aku mau sama orang tua, contoh lagi ya, sama orang tua, dan ini sama orang tua, tidak mau nggak mau gue mesti membangun passion gue suka sama dia. Gitu. Nah, ini contohnya tadi. Dana bilang tadi, wes kadung. Nah, apa benang merahnya di mana, Pak? Survive. Begitu wes kadung, begitu udah cerai itu udah gak jadi opsi. Dan pilihannya apa? Survive, kompromi, cari win-win. Riset lagi passionnya. Gak bisa aku punya passion begitu aku udah nikah sama ini, gak bisa lagi punya passion nikah sama
Laudia Cinta Bella misalkan, gitu. Karena sudah ada norma-norma keluarga saya. Jadi begitu di sini udah mulai survive, kompromis. Nah sekarang pertanyaan dibalik, di saat kita dipindahin ke finance dan kita nggak punya passion sama sekali di finance dan mesti survive karena nggak bisa minta bulan depan pindah apa segala macam. Kalau kita pindah pun waktu yang kita habiskan untuk berkarir juga akan terpengaruh dan sebagainya. Mau gimana? Berarti ya balik ke semua orang punya passion ya. Dan gimana caranya kita menumbuhkan passion atau mengidentifikasikan dulu passionnya di mana, habis itu tumbuhin. Seapes-apesnya kita itu benar-benar nggak punya passion yang tadi sampai ekstrim yang bicara masalah nikah tadi, kalau pilihannya ada tinggal survive sama kompromis sambil cari peluang lagi, terus kita mesti ngapain? Ya bangun passionnya, cari angle, mungkin belajar apa, mungkin ada finance yang lebih menarik, mungkin ajak ngobrol tadi istrinya, ternyata kalau ajak ngobrol tapi sambil merem enak ya gitu bisa. Misalnya gitu loh, atau udah deh gak usah diajak ngobrol, diliatin aja gitu. Kalau misalkan nggak ada diajak ngobrol, hal seperti itu ada ketemu. Jadi ini kan kalau dari perjalanannya Om ya, tadi dari IBM, dia udah mentok nih. Intinya maksudnya duit itu udah bukan ini lagi, bukan lagi masalah ekonomi. Nah, ujung-ujungnya nyari duit. duit itu kan dari peak karir gitu kan. Nah terus akhirnya memutuskan untuk ya maksudnya freelance atau jadi motivator sekarang gitu kan. Nah itu nggak usah kan sukses kalau udah ini jadi ini. Itu seperti apa Om mengantisipasinya? Kalau misalnya udah dari top terus tiba-tiba pengen Ini kalau di teori manajemen itu ada teorinya Maslow. Teori itu teori tentang motivasi. Kurang lebihnya mirip sama passion lah. Kalau aku analoginya. Dari yang paling bawah untuk cuma cari makan, kulit tadi, sekedar gue pokoknya besok bisa makan segala macam, passionnya cukup bisa di situ, tapi dia bisa kerja apapun gue ambil, kulit apa segala macam, passion dari makan. Terus naik lupa ada 5 level afiliasi sama orang, passion disayang itu juga ada, itu segala macam. Terakhir itu adalah ini aktualisasi diri gitu. Jadi di saat sudah sampai satu titik misalnya udah sampai levelan CEO atau levelan si level lah ya gitu. Mau ngapain lagi sih, gue paling pindah industri, dari ngurusin telkom ngurusin bank kali, ngurusin apa itu, mau ngapain lagi ya. Ya udah, kebanyakan kan terus punya bikin yayasan, bikin partai, jadi menteri pariwisata kalau emang passionnya ke sana kayak gitu-gitu. Tapi itu kan udah bukan semata-mata duit yang dicari. Kalau berbicara duit, mungkin banyak kan jadi CEO Telkom gitu, udah jelas tiap bulan tanggung jawabnya. Tapi ada satu hal yang namanya jenuh Pak gitu. Bosen nih 8 tahun dihajar, digebukin, suruh cari revenue segala macam. Jenuh itu berarti pastinya udah nggak ada atau gimana? Nah, jenuh itu di saat ininya udah mulai melemah. Tapi dia masih punya passion. Nah, kalau ini sudah melemah, terus kita masih punya passion, kita bisa melakukan evaluasi, kita cari apa untuk membangun komitmen lagi nih. Panas-panasin lagi nih, gitu loh. Misalnya tadi kalau kulit udah melemah, dia udah bosen nih, masang ini udah tahu, ngerjain ini udah ini, segala macam. Di saat itu jawab pertanyaan Mas Cepul tadi, ya wes, aku coba bikin tim. Di IBM aku selalu kerja sendirian, organisasinya matriks, nggak punya anak buah, tapi banyak orang di kiri kanan yang mesti aku gerakin untuk bisa jualan gitu. Nah, terus coba deh aku pengen punya anak buah, pengen keluar, pengen ngedidik anak buah segala macam, mampu nggak sih aku gitu. Nah, itu salah satu aku merefresh komitmen. Passion tetap ada. Passionku adalah IT gitu. Contoh passion itu IT, aku kuliahnya teknik kimia gitu. Punya peluang kerja di oil company, kuliah S2, balik kerja di IT karena hobi. Nah, ini buat apa? Orang yang lihat hasrat, passion itu yang paling gampang itu hobi. Hobi coding, mereka jadi developer karena passionnya di situ.
Wah. Jadi istri pejabat. Putusin. Emang pacarnya nggak jadi pejabat? Dari mana? Gitu. Dan Jadi passion itu juga nggak itu yang penting nggak tertutup. Kayak misalnya passion developer atau passion operasional gitu. Kita bisa nggak sih punya passion? Gue pengennya jadi bos aja. bisa. Dimanapun itu mau finance mau apa pokoknya gue harus jadi bos gitu. Iya. Itu sama nggak sama? Kira-kira pertanyaannya sama nggak sama anak kecil gue pengen jadi dokter? Pasal cita-cita balik kalau itu. Nah, iya. Enggak, maksudnya sama, kurang lebihnya sama, Pak. Problemnya adalah di saat kita pengen jadi bos atau pengen jadi pasien pada dokter, jadi dokter, kita mengidentifikasi ini nggak sih? Gitu. Mau jadi bos, oke, bos yang kayak apa? Ini dulu dong, yang dilihat gitu. Bos yang kayak apa sih? Bos yang bagi-bagi duit, segala macam. Gimana cara cari duit? Ya kalau ini males ngembangin ini ya, seperti yang pernah bilang sama Desti, yang ngepet. Yang penting bisa bagi-bagi duit, gitu. Kasarnya gitu loh. Di sini nggak tak tulis lah, kalau aja masuk kategori hoki lah. Gitu. Tapi poin aku adalah kita kan sudah mendefinisikan biarpun simpel pengen jadi bos di industri apapun gitu. Terus tarik lagi mundur dari sisi bos, kalau jadi bos itu sebenarnya apa yang menarik buat gua untuk sehingga gua pengen jadi bos. Diidentifikasi terus gitu. Sama kayak cari root cause sebenarnya. Begitu ada nih, coba deh. Bos itu apa sih yang keren? Gak enak nih, bisa nyuruh-nyuruh orang segala macem. Cari belajar tentang ini. Gitu. Kok bosnya kayaknya enak nih, dia bisa cerita visi mau gini. Explore gimana cara ngembangin visi dan lain sebagainya. Bos kan cuma setting visi, bagi-bagi kerjaan, jalanin. Begitu kan kira-kira bos yang sono gitu. Nah, belajar cara ini visi. Jadi nggak usah